Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyana Arif, biasa dipanggil dengan panggilan kecil Dik-Dik dari Bandung. Sama-sama asal Garut, Pak. Dengan penanya tadi. Akhirnya bisa ketemu saudara, Pak ya? Ada kesamaan. Kalau beliau sebagai santri Buya, kalau saya sebagai pasien Buya. Karena saya merasa sakit dan tersembuhkannya di sini. Alhamdulillah. Yang terhormat Prof. Inang Idarso. Pak, saya bukan profesor. Provokator ya. Juga Buya yang saya kagumi. Kalau Mas Inang tadi nyampaikan ini prosa dan demikian detail dan cukup akurat mendeteksi prosa Buya itu. Mungkin kalau saya tetap aja, karena Buya menamakan puisi, saya akan menamakan puisi aja. Mungkin dari sisi teori sastra dengan bacaan yang panjang, kalimat yang panjang itu bisa dikatakan prosa. Tapi dengan Buya menggunakan banyak sekali bahasa esoterik dan bahasa alegorik di dalamnya, saya anggap ini puisi karena ada perlu pengungkapan yang lebih dalam. Makanya ketika dibuka tanya jawab, banyak realitanya pertanyaan-pertanyaan yang perlu diungkap dari kalimat-kalimat Buya ini. Dalam kesempatan ini sebagai antropolog, saya harus menyatakan apresiasi sepenuhnya bahwa Mas Inang mampu mendeteksi sebagai antropolog dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan fenomena sosial dari mulai perubahan sosial sampai nilai-nilai yang berkembang di masyarakat kita yang disimpulkan oleh beliau tadi, kita hidup di masyarakat aneh. Saya sangat setuju dan sependapat bahwa kita sudah hidup di masyarakat aneh yang kita sudah tercabut dari akar budaya kita. Di mana salah satunya indikatornya kita melihat bahwa masyarakat kita pada masa lalu 10 tahun sudah bergaul dengan golok, sabit, parang, tapi tidak pernah terjadi ada anak mati di parang. Hari ini anak-anak sekolah kita mungkin kenal parang dari umur 10 tahun, enggak, dia kenal parang, kenal golok tuh pada umur-umur ABG ya. Tapi demikian mengejutkan ketika berita-berita memberitahukan tawuran anak-anak yang melibatkan dan mengakibatkan korban jiwa dengan parang. Itu salah satu indikator bahwa kita sudah tercabut dari budaya kita sendiri, budaya aslinya maksudnya. Fenomena ini kalau kita lihat, ini rakyat yang aneh apa pemimpin yang aneh? Rakyat yang aneh apa tokoh-tokoh yang aneh? Dan kita ketika bicara masalah konsep-konsep normatif, demikian indah dan demikian bagusnya, tetapi begitu kita lihat realita, demikian malunya. Contoh saja, dengan bangga kita menamakan ini negara hukum, jangan main hakim sendiri, ini kita selesaikan dengan hukum. Tapi ditanya, pakai hukum yang mana? Kita malu hati. Contoh yang menimbulkan pertumpahan, misalkan sengketa tambang, kita harus selesaikan hukum, ada petun, ada undang-undang ini, undang-undang ini. Begitu sengketanya selesai dengan yang tidak mudah itu sampai di tingkat kasasi, barang tambangnya, mineralnya sudah habis. Jadi itu sebetulnya hukum yang mana? Nah, itulah keanehan-keanehan yang tadi terdeteksi oleh Mas Inang. Nah, kemudian juga ada 7 Buya, termasuk ajakan yang disampaikan dalam puisi Buya itu tadi, di mana strateginya adalah menjadi diri sendiri dan mengasah rasa. Nah, barangkali ini termasuk salah satu, bukan diagnosa lagi, udah terapi Buya terhadap saya yang jadi pasien Buya. Maka pertanyaannya, barangkali untuk tidak berpanjang-panjang mengulas ini, ada pertanyaan yang lain. Saya ingin bertanya bukan kepada Buya. Kalau kepada Buya nanti saya akan tanyakan konsul sebagai pasien. Ini tanyaan kepada Mas Inang. Kalau tadi Buya sudah memberikan ajakan yang sifatnya strategis, saya mohon ajakan yang bersifat teknis dari Mas Inang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Silakan Mas Inang. Ya. Iya,
Terima kasih Pak Mulyana. Jadi memang yang disampaikan Buya selalu memberi pesan pada kita semua, jadilah diri sendiri, karena kita harus berdialog terus-menerus dengan diri kita sendiri supaya kita tahu bahwa diri kita ini seperti apa. Dan kita harus selalu mengasah rasa agar kita selalu punya cinta kemanusiaan. Kita punya kemanusiaan yang beradab. Nah, teknisnya seperti apa? Ini memang biasa pertanyaan strategis ini kayak gini. Iya, iya. Pertanyaan-pertanyaan militer ini selalu gitu. Jadi kalau begini Pak Mulyana, jadi kalau dalam perjalanan di mana saya juga mendampingi beberapa masyarakat untuk mengatasi persoalan-persoalan sosial yang dihadapi masyarakat, yang pertama yang perlu dilakukan adalah masyarakat mengetahui persis apa yang masalah yang sedang dihadapi. Nah, untuk mengajak masyarakat memahami masalah yang ada di sekitarnya, memang tidak cukup dengan memberi kesadaran pengetahuan. Pengetahuan itu ternyata tidak cukup. Boleh kita membaca berbagai macam pengetahuan, tetapi kita tidak pernah melakukan analisa mengapa masyarakat kita terjadi perubahan. Jadi saya menyebutnya mendidik masyarakat, mengajak masyarakat untuk menganalisa kehidupan sosial secara kritis. Tadi Pak Badar menyampaikan, kenapa BPJS selalu rugi, defisit. Terus kita bilang, ya mungkin analisa yang paling dangkal adalah ya karena duitnya sedikit, kurang, iurannya kurang mahal. Itu adalah analisa yang tidak tepat. Kenapa kita BPJS selalu rugi? Ya karena pengeluaran untuk pengobatannya lebih mahal. Kenapa pengobatannya lebih mahal? Kenapa tidak ada pengobatan yang lebih murah? Karena obat-obat yang kita produksi 90% bahan bakunya impor. Kenapa bahan bakunya impor? Kenapa kita tidak memproduksi sendiri? Karena kita harus patuh terhadap konvensi global yang mengatakan bahwa di dalam peraturan global paten obat itu hanya dimiliki oleh orang yang menciptakannya. Nah, kenapa paten itu harus dimiliki oleh orang yang menciptakannya? Kenapa paten itu tidak diwakafkan kepada seluruh umat manusia? Sehingga seluruh masyarakat bisa memproduksi sendiri. Karena orang yang menciptakan paten itu ingin memperkaya dirinya dengan imbalan hasil produksinya. Jadi kalau kita mengajak masyarakat untuk berpikir kritis, saya kira kita akan tahu persoalan sesungguhnya kenapa BPJS selalu rugi. Bukan karena kita tidak punya uang, bukan karena iurannya terlalu kecil, bukan. Karena ada yang memonopoli produksi obat. Kenapa monopoli itu terjadi? Karena setiap monopoli itu akan mendatangkan keuntungan berlipat-lipat. Kenapa orang menjadi serakah untuk mencari keuntungan yang berlipat-lipat? Nah, keserakahan itulah yang harus kita hentikan. Teknisnya, supaya serakah itu bisa kita hentikan, ya kita harus berorganisasi, menggalang kekuatan. Kalau dalam satu jamaah majelis ini ada yang bisa membuat obat pilek dengan ramuan temulawak, jahe, buat. Kalau ada yang bisa membuat ramuan obat pegelinu, bikin sendiri. Ada yang bisa mengobati diabetes, buat. Ada berbagai macam kekayaan alam kita yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki kesehatan kita sendiri. Ini salah satu contoh bagaimana pemikiran kritis kemudian diteruskan dengan tindakan teknis strategis, yaitu ya kita harus memenuhi kebutuhan kita sendiri. Nah, itu teknisnya seperti itu, Pak. Jadi ini contoh Salah satu teknis ya. Ya.
Ada hal yang menarik bahwa ketika kita mencoba kembali kepada herbal itu banyak sekali manfaat ya. Dari pagi misalkan minum air sereh ya kan, jahe. Tapi kan nampaknya juga sudah mulai berkurang ya Bu ya, budaya-budaya seperti itu. Karena kita sekali lagi suka kepada yang instan-instan itu. Monggo yang ketiga silakan Pak.